Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Saya Yudi TW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas economic calendar weekly market outlook ya, dari fundamental dan technical ya, dari tanggal 25 September hingga 29 September. Berarti di minggu terakhir ya, bulan September 2023. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang. Oke, perlu kita ketahui bahwa kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed dalam 3 bulan terakhir dan tepatnya pada minggu kemarin, The Fed menahan ya suku bunga sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi The Fed mengisyaratkan mereka akan tetap hawkish. Hawkish itu artinya akan menaikkan suku bunga lagi ya. Kemungkinan besar untuk tahun ini masih akan naik lagi sebesar 25 basis point ya, di kisaran 5,5 sampai 5,75% ya. Jadi indikator terkini menunjukkan jika aktivitas ekonomi masih solid ya, penambahan tenaga kerja melandai dan beberapa bulan terakhir tetap kuat ya. Tingkat pengangguran juga rendah, tetapi inflasi masih dalam beberapa bulan terakhir ini tetap kuat ya. Tingkat pengangguran juga rendah dan inflasi masih naik. Oke, jadi The Fed menjelaskan jika mereka itu akan memutuskan kebijakan ke depan secara hati-hati berdasarkan data yang berkembang serta mempertimbangkan outlook serta resikonya ya. Jadi yang dikutip oleh bosnya The Fed mengatakan kami bersiap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan dan kami tetap menahan kebijakan pada level terbatas sampai kami percaya diri kalau inflasi memang harus bergerak melandai ya menuju sasaran kami. Jadi memang targetnya sangat ampuh ya. Dengan menahan suku bunga ternyata memang benar inflasi bisa dijinakkan ya. Jadi tidak naik dan tidak turun juga ya, cenderung stabil ya. Itulah prediksinya ya. Jadi untuk 2024 kemarin itu The Fed merevisi beberapa pertumbuhan ekonomi untuk Amerika pada tahun ini sebesar 2,1% atau naik 2 kali lipat dari 1% pada proyeksi bulan Juni ya. Jadi sesuai dengan harapan. Nah itu yang membuat dolar Amerika menguat ya terhadap keranjang mata uang di dunia. Terus ekonomi Amerika diperkirakan tumbuh 1,5% pada tahun 2024 dari 1,1% ya. Jadi menguat 0,4% dari proyeksi sebelumnya. Jadi tingkat pengangguran juga akan berada di kisaran 3,8% pada tahun ini, lebih rendah dibandingkan 4,1% pada proyeksi bulan Juni yang kemarin juga. Pengangguran juga akan berada di angka 4,1% pada tahun 2024 dari proyeksi 4,5% pada proyeksi bulan Juni yang kemarin ya. Personal consumption expenditure akan berada di 3,3% pada tahun ini, lebih tinggi dibandingkan 3,2% pada proyeksi sebelumnya. Inflasi core inflation diperkirakan akan bergerak di 3,7%
pada 2023 lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya di 3,9%. Berarti kita melihat di sini bahwa The Fed berhasil dan sesuai dengan ekspektasi pasar, maka pergerakan dari dolar Amerika masih terus akan menguat ya dalam beberapa minggu ke depan. Nanti kita lihat di analisa teknikalnya di XY ya. Oke, bagi teman-teman yang menyaksikan weekly market outlook pada 25 sampai 29 September, saksikan baik-baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke economic calendar ya. Economic calendar ini dia. Oke. Nah, di sini kita lihat biasa kalau di akhir bulan itu tidak ada berita-berita yang ganas-ganas ya. Beritanya pada low impact, medium. Jadi hanya sekentil-sentil aja ya, sedikit saja. Kita lihat di sini yang low impact semuanya ini pada hari Senin. Ya, ada IFO Business Climate ya 85,7, konsensusnya 85,2, ada penurunan di sini ya. Terus ini efeknya terhadap mata uang euro karena di sini yang diberitakan adalah ekonomi dari Jerman sendiri ya. Ini medium impact semuanya. Terus kita beralih ke hari Selasa, RBA Conference ya, inflation ini datanya belum ada di sini, baik yang previous konsensusnya belum ada. SEB Lens Speaks ini medium impact, low impact semuanya, red book. S&P Case-Shiller ini medium impact juga, ini sudah ada data sudah mulai keluar, tapi biasanya juga ketika minggu depan biasanya ada perubahan juga di sini ya. Nah, ini new home sales ya pada hari Selasa jam 14 untuk bulan Agustus minus ya, konsensusnya minus ya, dari ada penurunan di sini, kemungkinan besar akan melemahkan mata uang US dollar di sini ya, di new home sales ya. Terus kita lanjut lagi ke hari Rabu, ada Australian Dollars Monthly CPI Indicator ya, 4,9 naik ya, konsensusnya naik malamnya untuk indikat CPI-nya. Kenaikan ini memang kemungkinan besar akan menguatkan mata uang Australian Dollars karena secara teorikalnya bahwa kenaikan CPI itu akan mendongkrak mata uang, sehingga dengan mendongkrak mata uang tersebut akan menguat ya, biasanya begitu. Terus pada hari Rabu data berikutnya GfK Consumer Index untuk Jerman juga minus, ini tidak signifikan ya gerakannya. Terus Bank Austria untuk zona euro 4,6 menjadi 41 konsensusnya. Dia manufacturing PMI-nya ini biasanya berita-beritanya itu kuat sekali ya. Dari hari Rabu juga durable goods order dari Amerika jam 12.30 ya. Terus ini high impact ya, minus 5,4 menjadi minusnya berkurang ya. Berarti ini ada terjadi penguatan ya di mata uang Amerika Serikat ya. Terus kita beralih ke hari Kamis ya. Hari Kamis retail sales Australian Dollars ini jam 1.30, ini waktu apa sih ini? Ya pokoknya itu aja ya. 0,5 menjadi 0,3, ini retail salesnya melemah ya, kemungkinan besar untuk mata uang Australian Dollars. Terus North Rhine-Westphalia CPI month of month ini data belum keluar juga. Euro retail sales ini negara Spanyol ya. Ini berimpact terhadap mata uang euro ya, di zona euro 7,3 naik menjadi 7,7%. Terus euro ini untuk kawasan Jerman ya, Brandenburg CPI year on year-nya ini data belum keluar, tapi sini high impact terus dipantau ya. Terus masih di hari Kamis, Saxony CPI year on year untuk Jerman juga tidak ada datanya, dia high impact. Kita beralih masih ke hari Kamis. Terus ini initial jobless claim ya, jobless claim high impact 201-217 ya, ini high impact. Nah ini setiap minggu dirilis memang ya untuk data tenaga kerja. Jadi memang apalagi pergerakan dari gold itu sangat krusial ya terhadap data tenaga kerja, suku bunga di Amerika Serikat ya, karena memang versusnya gold itu versus US dollar ya. Ini ada juga data cut, ini low impact Fed
pending home sales ya. Ini terus dirilis tapi di low impact semuanya. Ini ada Fed Chair Jeremy Powell speak ya. Ini nggak tahu dia speaknya di mana. Speak di kampus kah, speak di mana kita nggak tahu. Nah, ini juga patut dipantau di sini ya pada jam 8 malam. Oke, kita lanjut langsung masih di hari Kamis. Ini yen ya untuk Japanese yen ya. Terus kita yang hari terakhir untuk hari Jumat ini masih low impact, high impactnya di euro retail sales untuk Jerman ya, minus menjadi plus, minus menjadi berkurang minusnya. Ini bagus ya untuk mata uang euro. Terus ke pound sterling pada hari Jumat, business investment ini low impact sama medium impact. Kita lihat yang merah-merahnya aja ya. Ini inflation rate untuk Prancis ya. Ini negara Prancis, itu France ya. Ini 4,9 menjadi 5. Nah, ini bagus buat zona euro sebenarnya. Terus untuk employment rate untuk Jerman 18K turun ya. Jadi tingkat pengangguran turun. Ini bagus buat zona euro ya. Ini 5,7 tetap cenderung stabil. Terus data lagi dikeluarkan oleh money supply di pound sterling minus 0,5, ini naik, ini bagus buat ini. Dan yang ditunggu-tunggu adalah euro CPI ya. Ini arah kebijakan dari suku bunga dari European Central Bank ya. Kita lihat core inflation rate-nya year on year-nya 5,3 turun ya. Jadi CPI-nya turun dan ini kemungkinan besar akan melemahkan mata uang dari euro sendiri ya, karena ada penurunan dari CPI-nya. Tapi kita lihat belum tentu ya, di actual-nya itu belum tentu dia 4,8. Kalau misalnya dia 4,7 berarti di sini warnanya warna hijau ya. Tapi kalau 4,9 berarti warnanya merah. Jadi merah itu artinya tidak sesuai dengan ekspektasi dari investor ya. Sedangkan konsensus ini adalah disusun berdasarkan keinginan dari investor ya. Karena yang berdagang di sini adalah investor ya untuk mata uang ini. Jadi untuk euro inflation rate year on year untuk month of month-nya malah naik ya. Ini naik month of month-nya, tapi untuk year on year-nya dia turun ya. Nah, ini mungkin perlu kita pantau ya pada hari terakhir ya, minggu depan. Terus CPI untuk Italia 120, ini cenderung stabil ya. Ini juga untuk Italia 5,4. Nah, ini dia melemah ya, melemah 0,1% ya. Terus yang terakhir adalah untuk pada hari Jumat adalah US dollar personal income, spending, good trade balance ya. Karena di sini personal income naik ya. Ini juga turun, personal spending turun. Nanti kita lihat impact-nya terhadap mata uang ya. Terus Michigan Consumer Sentiment 6,9, 69,5 menjadi 67,7, jadi turun di sini. Ya, terus nggak ada lagi beritanya, sudah selesai. Barulah dari economic calendar kita beralih ke teknikalnya ya. Dari fundamental kita lari ke teknikalnya, yaitu di indeks US dollar. Kita coba dari monthly chart ya. Ini saya sudah bahas minggu kemarin, tetap kita bahas ya setiap minggunya. Jadi kita lihat di sini pergerakan dari DXY ya. Nah, ini saya sudah tarik Fibonacci retracement-nya, kita start dari sini, berakhir di sini. Ini juga kita tarik dari sini, berakhirnya di sini. Jadi kita lihat ada potensi kalau di mingguan ini tidak kelihatan ya. Nah, kami menilai bahwa base ini sudah tereliminasi di sini, berarti price naik dulu ke area supply, baru dia akan drop lagi ya untuk monthly chart-nya. Terus kalau kita beralih ke time frame yang lebih kecil lagi, di time frame weekly chart, targetnya adalah di kisaran, bentar ya. Oke, jadi di kisaran ini, di area sini, karena kita lihat di sini, kalau di daily baru kelihatannya, ini targetnya kotak warna kuning ini, jadi masih ada sekitar, ini 105, jadi area 106, 107, sampai di 108 di sini maksimal, baru price akan drop. Lebih jelasnya kita bisa lihat di time frame daily chart ya di sini. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, maksimal kemungkinan besar dia di area 108, ini area supply-nya di sini ya. Dia harus
price harus lari dulu ke area supply di sini. Dari sini ini tereliminasi semuanya. Yang bisa dari sini baru dia akan jatuh ke bawah. Ini kalau kita gambarkan tadi di time frame weekly dan monthly, dia extended range candle ya, dan kemungkinan besar bulan Oktober, September sekarang udah akhir, terus Oktober mungkin bulan November, Oktober sampai Desember akan terjadi penurunan kuat ya di indeks US dollar. Jadi harus bersabar dulu teman-teman ya semuanya untuk DXY. Dari DXY kita langsung lari menuju ke euro dollar ya. Euro dollar di sini kita lihat monthly time frame ya. Monthly time frame sama seperti minggu kemarin tidak ada perubahan cat, jadi ada penurunan sedikit dari candle kemarin di sini ya. Jadi price ini turun di sini. Kita lihat Fibonacci retracement-nya di 61,8 pas dia menyentuh, dan kemungkinan besar ada comeback, ada pengembaliannya. Maksimal kemungkinan besar dia di area 23,6%, baru di sini harga akan rebound kembali ke atas ya. Jadi masih ada potensi penurunan di time frame monthly chart. Ini September, mungkin Oktober. Dari Oktober bisa langsung kuat ke sini sampai November, baru November balik lagi ke atas ya. Itu trading disclaimer ya. Nah, dari penguatan US dollar kelihatan bahwa ini sudah respected di sini, berarti di sini extended range candle dengan target yang terdekat adalah di area 0 point ke area $1 lagi ya. Kemungkinan besar euro masih akan menuju ke $1 lagi, dan ini adalah profit, dan ini harus dilawan dengan loss dulu ya supaya terjadi keseimbangan, imbalancing ya. Balancingnya di sini. Jadi dari sini baru price akan bisa up lagi untuk time frame weekly chart ya. Untuk time frame daily chart, kita lihat kalau di area 1%, area 1.00, area psikologis dari euro masih ada jauh ya sampai sini. Targetnya di time frame daily chart dari current price ke area proximal line sekitar 345 pips lagi untuk euro dollar ya. Nah, ini saya lihat tanda-tandanya agak susah memang untuk bangkit, karena memang setelah kenaikan yang begitu kuat pasti dibalas juga oleh penurunan yang kuat juga ya. Ini respected, di sini respected, ini akan tereliminasi dengan target terus di 1.0 ya. Untuk euro dollar, untuk time frame H4-nya kita lihat hampir sama. Ini potensi dari news kemarin itu menggerakkan market, di sini tereliminasi. Price naik ke area supply di atas ini, dan price akan drop ke bawah. Ya, dari euro dollar kita ke pound dollar ya. Oke, pound dollar monthly time frame. Nah, dia respected benar di sini, benar respected. Ini extended range candle di sini, minimal dia ke 1.146, area proximal lainnya di area time frame monthly. Tapi tidak tepatnya di sini, kemungkinan besar di 23,6 baru price akan balik ya. Jadi masih ada utang ya sekitar hampir 1000 pip ya untuk potensi dari pengembalian atau potensi penurunan dari pound sterling ya. Perlu diingat ini trading disclaimer ya. Untuk time frame weekly chart di sini kita pantau bentar ya. Time frame weekly chart kita lihat di sini very strong ya. ERC di sini ya. Fresh ya. Terus ini kuat kali engulfing, target di 1.18 untuk euro yang terdekat ya. Untuk pound sterling targetnya di sini di 1.125, jaraknya sekitar 1000 pip ya. Masih ada potensi 1000 pip di weekly time frame di pound dollar ya. Tapi ingat, ini weekly ya, jangan Anda langsung sell. Biasanya dia untuk di time frame, di low time frame harganya balik dulu. Kalau kita lihat keseimbangan harga yang dibuat pada chart ini dia mengikuti area ini ya. Ini juga namanya SMA, exponential moving average. Jadi kecenderungan ini sudah terlalu dalam di sini. Kemungkinan besar hari Senin atau minggu depan ada potensi harga kembalikan dulu ke menyentuh area pita ini ya.
ya, EMA 10, EMA 20. Dari sini baru dia akan balik. Tapi bisa aja dia langsung menuju ke warna biru. Yang jelas bahwa masih downtrend ya arahnya ya. Lebih aman Anda mengambil posisi sell dibandingkan posisi buy ya untuk pound sterling. Time frame 4 hampir sama ya. Ini fresh karena memang indeks US dollar begitu perkasanya ya pada minggu kemarin, sehingga ada potensi terus penurunan ya di mata uang pound dollar. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ini ya, silakan ajukan di di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan nanti langsung segera kami akan menjawabnya. Kemudian dari pound dollar kita beralih menuju ke Aussie dollar ya. Ini kemana lagi nih ini? Hilang dia. Oke, sorry. Aussie dollar monthly time frame ya. Nah dia hilang lagi. Oke. Nah, jadi price sudah menyentuh area supply ya. Ini sudah tereliminasi di sini. Ada potensi price akan balik menuju ke sini. Tapi ini nggak kelihatan ya. Ini kan lebarnya 972 pip antara proximal line sama distal line, berarti kita harus melihat di time frame yang lebih kecil lagi ya. Jadi kita lihat ke time frame weekly chart. Di weekly chart ini warna biru ini adalah target utamanya ya. Kita lihat dari harga current price menuju ke sini sekitar 300-an pips. Ada potensi untuk Aussie dollar masih akan downtrend ya. Downtrend menuju ke 6150-an ya. Sekarang harga di 64-an ya, 6400. Jadi masih ada 300 pip lagi untuk target dari Australian dollars. Terus untuk time frame daily chartnya kita lihat memang dalam 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir dia sideways up, dia sudah menyentuh area supply di sini, baru dia akan setelah dia memenuhi syarat menyentuh area supply di sini tereliminasi, berarti price akan balik lagi menuju ke 62 di sini. Area proximal dicoba di sini bagai akan terus tembus ke bawah ya. Jadi masih downtrend untuk time frame 4 hampir sama dengan time frame daily. Ini respected di sini, berarti di sini sudah terjadi compression, di sini compression kuat dengan target adalah di 6353 dari current price, harganya sekitar 100 pip yang nggak jauh ya. Time frame 4 itu yang terdekat ya. Mungkin Anda boleh mengambil posisi sell position untuk minggu depan untuk di euro dollar. Sama seperti Aussie dollar di sepupunya yaitu Kiwi dollar ya. Kiwi dollar monthly time frame ya. Price kemarin sudah memenuhi syarat, sudah menyentuh area supply di sini ya. Untuk time frame di sini area supply-nya dia respected di sini, artinya price akan terus terkerek menuju ke area warna biru ini, lebarnya 306 pips. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke time frame weekly chart. Di time frame weekly chart 1, 2, 3, 4, 5 bulan betul-betul harga sideways, 6 bulan ya. Sorry, 6 minggu maksudnya, 6 minggu betul-betul 1,5 bulan price naik turun, jadi belum menentukan arah. Sedangkan targetnya adalah di area sini 0,55, kembali menuju ke sini dari harga current price itu sekitar at least kurang lebih sekitar 500 pip lagi untuk time frame weekly chart ya. Untuk time frame daily chart, nah ini dia masih sideways ya. Ini sudah menyentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini adalah area resisten yang sangat kuat. Ada potensi setelah dari sini price akan terus ke warna-warna ini, warna biru ini, area proximal lainnya ini di line-nya, dan area proximal dengan 56 di 55 tadi ya di time frame weekly chart ya. Yang terakhir adalah time frame 4. Time frame 4, nah ini sudah respected di sini dia, berarti ini sudah menyentuh, ini adalah area resistennya sangat kuat dan price akan berpotensi menabrak terus sampai ke bawah. Ini adalah area compression di sini ya, sampai ke 58 yang terdekat ya. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar hampir dari current price ya, hampir 200 pip ya harga ya. Oke, dari direct currency kita beralih ke indirect currency dolar yen ya. Monthly time frame ya.
Di time frame saya menilai bahwa potensi masih di kisaran kotak ini ya, 718 pip ya, harga masih bergerak di sini, dan saya tidak yakin price akan melewati dari 151 sini ya. Kalau dia sudah melewati di sini berarti dia harus menyentuh area 158, baru dia akan terguyur terus ke bawah ya, sampai 1 tahun sampai 2 tahun ke depannya. Karena ini adalah projection dari time frame monthly. Kalau kita beralih ke time frame weekly chart, dia masih berada di area sama ya, area weekly sama monthly itu di sini juga ya letaknya ya. Kemungkinan besar harganya dia naiknya juga begini, kisaran ini dari sini kalau kita tarik dia sudah naik sekitar 1100 pips ya untuk dolar yen. Mungkin kemungkinan besar ketika menjelang akhir tahun Bank of Japan akan mengintervensi, akan melemahkan mata uangnya ya Pak, menguatkan mata uangnya sorry ya, atau mungkin di awal tahun biasanya ya dia lemahkan, akhir tahun awal tahun dia kuatkan, akhir tahun dia lemahkan ya, karena untuk mengejar target penjualan biasanya kan Jepang negara eksportir ya. Nah ini kemungkinan besar masih terus akan menuju ke 151.94 untuk dolar yen. Jadi ini ada engulfing di sini, ada potensi price akan mencoba membreak area resisten di sini dan terus kembali ke menuju ke 150-an ya untuk dolar yen di 1 minggu sehingga 2 minggu ke depan. Nah, ini sudah terlihat jelas, ini respected di sini, dia sudah menyentuh area demand di sini dan price akan terus berpotensi naik ke area 150-an. Oke, dari dolar yen kita menuju dolar luni. Monthly time frame masih kuat ya, tujuannya di sini, target tetap di area warna hijau di sini, dia akan mencoba area resisten di sini. Dan saya nggak begitu yakin dia begitu kuat ya menembus di 42970, kemungkinan besar untuk sampai akhir tahun dia kemungkinan besar sideways up terus naik dari sini, baru dia akan terjun payung dia menuju ke sini ya untuk dolar luni. Kemudian untuk time frame weekly chartnya kita lihat itu yang saya bilang kemarin, price harus menyentuh dulu area demand. Nah dia sudah menyentuh, berarti tinggal mulai menanjak lagi menuju, ini sudah tereliminasi. Berarti untuk time frame weekly-nya price akan berpotensi akan menanjak terus ke 1.38 ya untuk dolar luni. Untuk time frame daily chartnya, nah ini sudah menyentuh area demand di sini ya, ini terbentuk new demand baru di sini, sudah tersentuh satu kali dan price akan terus menanjak ke area 1 poin ini 3659 di area sini, area proximal lainnya ya. Jadi untuk kemungkinan besar untuk minggu depan price akan terus naik ke atas ini, beriring dengan penguatan dari dolar Amerika sendiri ya. Time frame 4 tidak jauh beda. Ini very bagus sekali setupnya ya. Ini dia sudah menyentuh di sini, sudah tersentuh berkali-kali, sudah tidak fresh lagi, 1-2 kali. Di sini masih, di sini juga tidak fresh, di sini masih fresh di sini ya. Ada potensi area compression di sini akan di break oleh harga ya menuju ke atas ya untuk dolar luni. Yang terakhir untuk indirect currency adalah dolar Swiss ya. Dolar Swiss kita lihat di sini monthly time frame masih terus akan melaju ke area kotak warna merah ini ya. Seiring dari penguatan dari mata uang US dollar, dia akan terus melaju ke area 284. Bisa jadi kemungkinan besar dia bisa ke 98 di sini. Dari sini ya, kemungkinan besar baru price akan drop lagi ke bawah untuk jangka panjangnya beberapa bulan ke depan. Terus untuk time frame weekly, konsistensi yang ditunjukkan oleh pelemahan Swiss ya, memang mata uangnya melemah ya, ini kan di sini menguat ya, dan naik dia melemah, terus targetnya ke area sini. Kalau kita lihat dari swingnya ya, yang saya dipelajari di supply demand, potensi price masih terus akan melaju menuju ke area sekitar masih ada 500 pip lagi dalam beberapa bulan ke depan ya. Untuk time frame weekly, price akan menuju ke keseimbangannya jika dia sudah menyentuh di sini, baru dia akan drop lagi ya ke bawah. Untuk time frame daily chart, nah daily chart perfectly ya, berarti target-target ini adalah area compression semuanya di sini,
dengan target warna di 9250. Jarak yang terdekat untuk time frame daily adalah sekitar nggak besar lah, 200 pip ya, sekitar 200 pip lagi menuju ke area fresh supply ya. Time frame daily, time frame 4 juga sama ditunjukkan. Kalau 100 pipnya kemungkinan besar di area sini dengan target di area 9242 untuk time frame 4. Oke, dari indirect currency kita beralih ke metal ya, atau gold. Ini yang tunggu-tunggu sama teman-teman semua ya. Pembahasan dari gold tidak bosan-bosan kita bahas karena memang 80% trader di Indonesia trading menggunakan gold ya. Kita beralih ke monthly time frame dulu. Potensi yang ditunjukkan oleh gold masih tetap menuju arah uptrend, tapi mungkin untuk itu di time frame monthly ya, ini uptrend ya, jadi potensinya gitu uptrend. Kalau kita lihat di sini, areanya di sini ya, di 1823 ini adalah area yang sangat bagus sekali ya untuk area pembelian ya, karena memang kita lihat di sini kalau kita zoom lagi perbesar, jadi ini adalah area 61,8%, biasanya naik dia 100%, dia biasa ada koreksi ke 61%. Dari 61% baru dia akan nanjak lagi. Tapi kita lihat di sini masih di area 1900-an ya. Terus untuk time frame weekly chart kita lihat. Nah, kalau untuk di weekly-nya memang arahnya downtrend ya. Targetnya yang saya bilang tadi di area 61,8 ya, di area 1800-an. Kotak inilah menurut saya. Ya, masih ada potensi gold menuju ke sini. Kalau untuk jangka panjang Anda boleh menyimpan posisi beli di 1840-an di sini ya. Jangka panjang baru dia kemungkinan besar akan di break lagi di 2000, all time high-nya akan di break lagi menuju kemungkinan besar di 2150-an ya. Kemungkinan besar untuk jangka panjang 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Kita nggak bisa prediksi waktu, kita hanya bisa menentukan arahnya saja. Yang jelas gold akan terus menuju ke area 1840 di area fresh ya, fresh supply di sini. Itu analisa untuk trading gold di time frame weekly. Untuk time frame daily chartnya, ini dia sudah menyentuh area supply di atas sini. Nah, ini fresh, di sini fresh. Targetnya tetap di area ini, warna hijau sini untuk time frame daily. Jadi masih ada sekitar 600 pip lagi ya gold ya. Kalau Anda mau mengambil posisi sell, kemungkinan besar bisa ya. Atau dia naik dulu ke atas ini ya. Naik ke area supply di sini, dari supply baru dia akan drop ya. Anda boleh menempatkan sell limit ya di area 1930-an ya. 60 pip dari harga closing kemarin ya. Nggak begitu jauh juga. Jadi jaraknya, jadi Anda bisa gunakannya. Jadi memang masih downtrend ya. Terus untuk time frame 4 hampir sama, ini penguatan dari US dollar dan pelemahan gold. Ini di break 1 2 3, dia naik ke area supply, dari area supply maksimal kemungkinan besar naik, tapi saya nggak begitu yakin dia bisa menyentuh area 1938 di sini. Untuk minggu depan kemungkinan besar dia akan terus menuju ke area 1906 ya, untuk gold di time frame 4. Kalau kita bahas lebih dalam lagi di time frame H1 ya, time frame H1 kita lihat. Nah, ini dia sudah menyentuh area supply di sini ya. Ini area supply di sini. Dan berarti artinya price akan terus sudah menyentuh di sini. Nah, ini sudah tereliminasi di sini, berarti price akan drop ya untuk minggu depan. Mungkin besar untuk time frame H1-nya jika Anda melakukan posisi scalping ya. Anda mengambil posisi jual dulu ya untuk gold. Yang terakhir dari pembahasan kita adalah XTI ya, US dollar atau oil ya. Monthly time frame price sudah menyentuh area supply di sini. Berarti kemungkinan minggu depan masih berkutat di area warna hijau sini. Karena kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame weekly, dia sudah tenaganya sudah habis ya. Ini memang area resisten yang sangat kuat ya. Ini sudah satu kali, ini yang kedua kali. Kemungkinan besar seiring dengan penguatan US dollar di DXY ada kemungkinan price akan turun. Skenario terburuknya adalah naik dulu di 96 di area 100, baru dia akan turun lagi ya menuju ke area
Kita lihat di Fibonacci retracement-nya, kalau kita tarik ya, nah dia Fibonacci-nya dari sini ke sini kita tarik, kemungkinan besar di area 76,4 di sini, berarti price akan drop lagi ke bawah. Untuk time frame daily chart hampir sama. Kalau kita melihat di sini, price sudah menyentuh area supply. Jika dia berhasil membreak ini, berarti dia akan menyentuh ke area sini. Jika ini di break lagi, menyentuh ke sini. Kalau ini tidak bisa di break, berarti price akan terus downtrend terus ke bawah ya. Untuk time frame daily, untuk time frame H4, area 90 ini memang area krusial ya. Tapi kalau saya lihat dari polanya, berarti ini masih akan downtrend, karena kita lihat di sini area supply-nya tidak tersentuh sama sekali ya. Ya, kemungkinan besar untuk minggu depan untuk time frame H4 price akan downtrend kembali ya. Ingat, ini adalah disclaimer ya. Jadi apapun hasilnya di sini, yang terpenting adalah posisi money management yang Anda terapkan itu sudah tepat dan benar ya, baru Anda bisa bertransaksi di futures. Oke, sekian dulu aja mungkin kita bahas dari DXY, Economic Lender, Forex, Gold, dan Oil. Terus kita bahas semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi buku supply demand, masih ada sedikit lagi sebelum saya akan mencetak ulang lagi ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang menghubungi atau berkomentar, nanti bisa kita kasih linknya untuk link Shopee dan Tokopedia jika Anda mengambil posisi cicilan ataupun apapun itu namanya ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Salam trader, profit. Thanks for watching.